kanca-kanca hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu. Niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa wal jamaah. Sehingga mangke sak teruse nggih ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fakhawa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiatnya Nabi Adam niku summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam niku untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah niku sausé dosa. Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nate maos teng kitab Ibnu Katsir niku didhawaken Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takdimi Allah Subhanahu wa taala. Saking takdimi ning Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten. Saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Saran. Terus kula niku dikandani tiang fasik seolah lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin, ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah, wallahi jenengan ditimbali Mbak Ulin. Saya itu saking hormat saya ke guru. Tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat, itu enggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam, ini perlu kula kampanyakan memang, supaya kita jadi cucu yang baik. Kok kadang-kadang kiai mau mencerita dosane Nabi Adam. Mboten sopan, wong bae kok diceritakno dosane terus niku. Cara kula niku ora pati cocok. Lha mboten sopan wong cerita mbah sing Parmin Karlan wae ora pantes apa meneh iki Nabi Adam nemen ceritakno dosane. Wis ngono dienggo dalil, Nabi dosa apa meneh aku. Lah niku wis kriminal duwe alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqa samahuma inni lakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika enggak mau sujud sama Adam. Nah sama ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapapun biwat iljabha alal ardi niku termasuk murtad fi'li. Nggih murtad napa? Sehingga semua mufassir bingung. Bingung ku maknane kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain teng tafsir Munir mesti sujud tahiyatin bin khina idhrin la biwat ijabatin. Karena ulama mesti wedi. Iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabha alal ardi. Iku berarti kok ono fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh. Padahal jelas aturan Islam enggak boleh. Apapun hormat kita pada seseorang enggak boleh sujud sampai watul jabha alal ardi. Zaman Rasulullah Sugeng dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa. Ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak. Andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu enggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watil jabhah alal. Sehingga mufassir sepakat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idhrin la biwati jabatin. Jadi enggak kira-kira nampung ngaten. Kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang. Karena meskipun katanya sujud, ya ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya sajadah, tapi kalau dimaknani watul jabhah, ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtassun lillahi ta'ala. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf. Wa rafa'a bawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu enggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, enggak boleh. Hanya diartikan memberi hormat. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak nikah harus ngerti. Terus kalau suwun fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbah Hasyim, ngaji Mbah Dimyati Termas.
itu harus menginspirasi Anda bahwa hafal Quran tok min ghairi tadabburin itu tidak cukup. Karena itu tidak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Normalnya nak hafal Quran tok ora tau ngaji ahli sunnah. Jadi hafal Quran tapi pahami rontok sebelah ini malah ribet meneh. Mergo ora tau ngaji akidah ahli sunnah napa wal jamaah. Kula terusaken. Ketika iblis mun diusir niku badhe masuk swarga. Kula terusaken. Ketika iblis mun diusir niku badhe masuk swarga mboten saged. Akhirnya wonten ula niku hayatun, ular besar iku laha qawaima arba. Ular itu dulu punya kaki 4 dan min ahsani hayawan, termasuk hewan terbaik. Kayak naga lah kira-kira, kayak naga gambaran Cina. Akhirnya tiap masuk mboten saged terus kerjasama ambek ula. Ya saku untal. Jare ula iku kowe tak untal. Terus engkau iso ngliwati penjaga malaikat. Walhasil penjaga-penjaga teng swarga niku terkecoh mergo sing mlebu niku ula saged masuk. Ternyata di mulutnya itu ada iblis. Terus ngakali wis gunane kuno. Ngene sampe nak tukang ngakali nggih sanate dugi pundi iblis. Akhirnya saged teng swarga. Lah niku kurang ngajari setan, bareng teng swarga ku nangis. Nangis. Nabi Adam kan tiang soleh, ning dinggon wong soleh iku gampang sakake. Akhire diparani. Diparani, kena apa ke nangis? Saya ini kasihan sama Anda berdua, maksudnya Adam kalian Hawa. Sudah punya kenikmatan sedemikian rupa, semuanya boleh, semuanya nikmat, semuanya tanpa cari-cari. Nah teng donya kan ape masak ribet. Engko mangane mau 5 menit masake sak jam. Ribet lah ning donya. Lah terus mulane kita tak tangisi. Wong nikmati begini kok pada akhirnya nanti nikmat ini berakhir. Mbok yo kowe iku ayolah mikir solusine piye supaya nikmat ini abadi. Ambek nangis, Nabi Adam ngono, jeneng ngomongane tiyang nangis itu kan menarik. Koyok-koyok gak goroh lah. Lah terus piye jare Nabi Adam terus piye ya aku ben abadi. Terus mulai ada kata-kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Iku sakjane ana resepe. Kowe mangan wit iku, buah iku. Lho. Iku dilarang mbek Allah. Terus jarene iblis kemarin tak konfirmasi larangan itu dicabut. Wallahi terkonfirmasi larangan itu dicabut. Zaman menggunakan masker misalnya sekarang sudah tidak wajib, misalnya sudah dicabut. Tenan, iya wallahi. Nah gara-gara kalimat wallahi itu Nabi Adam bergetar. Karena dengar kata Allah. Di mana orang mukmin biasa saja idza dzukirallah wajilat, apalagi ini seorang nabi bergetar. Wong lafat Allah disebut kok aku ora percaya. Ya kayak saya tadi. Wong dawe bahak kowe ditimbali Gusulin Bahulin. Wong kata Bahulin disebut kok aku ngecek. Mesti bawaan santri yang takdim ditimbali Mbak Arwani mesti langsung lari, ditimbali Mbah Mun pasti langsung lari. Enggak ngecek lagi. Apalagi ini Allah yang disebut. Akhirnya Nabi Adam wis kata Allah disebut terus mulai dar. Nah karena kata akala itu bisa diartikan banyak, di Quran tafannun itu diulang 2 kali. Ada dikatakan zaqo itu ngicipi, memang faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak. Tapi zaqo juga disebut akala. Supaya nak jenengan ngicipi gula pas sholat tetap batal karena keceluk makan. Ojo kok ngicipi gula ning salat ini ndak makan, hanya zaqo, ndak bisa zaqo ya akala juga zaqo. Bon akhirnya ngicipi. Akhirnya terus dipanggil Allah, ya Adam, kamu kan sudah tak larang makan ini. Dan itu terus jawab Nabi Adam, sing mari Allah nyukani tobat dan saat itu juga dinobatkan sebagai al-mujtaba, orang pilihan. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya ulang lagi. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Saya sampai melanggar Gusti karena saya tidak pernah mengira orang yang menyebut nama engkau kemudian orang itu bohong.
namanya jenengan begitu sakral, begitu wibawa, sehingga saya tidak membayangkan ada orang berani mencatut nama jenengan, kemudian orang itu bohong. Maksudnya dalam konteks ini iblis. Akhirnya Allah ini cara Jawane haru. Justru itu dadekno Nabi Adam al-mujtab. Samalah kita seperti santri, hak ditimbali Mbah Mun. Saya kan ternyata saya dibohongin teman saya. Mesti pikiran saya apa? Saya tidak bayangkan ada seorang santri mencatut namanya Mbah Mun, kemudian dia bohong. Paham gini kita terus kula suwun kanca-kanca hamalatil Quran niku ngaos ulumut tafsir ngantos seperti ini. Supaya kita tahu, lho wong bar maksiat kok semajitabahu rabbuhu fataba alaihi. Mujtabah itu status yang luar biasa yang dipilih. Nah, karena Nabi Adam ini korban dibohongi iblis. Niku badhe diusir saking swarga niku sing iblis matrud mal'un, Nabi Adam mboten. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi kados wong ngusir anake utawa ngusir kancane, tapi sing cocok. Jong kowe tak usir tapi wong kowe anakku ya tak sangoni ATM. Isine iki 1 miliar utawa 1 juta. Nabi Adam nggih ngoten. Diusir king swarga tapi mbek Allah, ya kowe tak usir wong kowe melanggar. Iki tapi tak sangoni donga iki. Angger mbok waca kowe tak tobati. Iki jenenge fatalaqa Adam mir rabbih. Lho wong sing ngusir pangeran tapi sing marai donga iku ya pangeran. Karena Allah sayang mbek Nabi Adam, ternyata beliau ini korban sinten? Iblis. Nah kula suwun kanca-kanca santri jenengan nak wangsul aja cerita Nabi Adam dosane tok. Anda jadi cucu yang enggak baik.